Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung di Petik Project Channel. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah mendownload dan menginstal software aplikasi Adobe Flash CS6. Dan di pertemuan kita saat ini kita akan menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat produk multimedia. Jadi caranya bagaimana? Kita langsung saja. Ini kalau Anda lihatnya seperti ini gambarnya, ini adalah icon untuk Adobe Flash, ya kan? Seperti ini bentuknya. Caranya bagaimana? Klik kanan, kemudian pilih open, atau klik 2 kali di ikonnya ini, seperti itu. Nah, kita sudah dibawa ke tampilan awal dari Adobe Flash-nya. Di sini ada create from template, ya kan, pola yang disediakan untuk kita ya. Ini bisa kita gunakan. Kemudian ada open recent item. Ini adalah project-project yang sedang Anda kerjakan. Kemudian ini ada create new, ini untuk memulai baru. Ada EssentialScript 3.0, EssentialScript 2.0, Adobe Air, ada Air for Android, ada Air for OS, dan seterusnya. Ya, oke, langsung saja kita gunakan yang ini saja nih. Saya gunakan EssentialScript 2.0. Sudah. Nah, seperti inilah. Jadi seperti biasa di sebuah aplikasi ya tersedia ini menu bar di atasnya ini ada file, edit, view, insert, modify, test, dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian di sini ada scene. Ini dia. Scene 1. Artinya ketika kita memulai membuka flashnya ini, maka kita akan langsung dibawa pada scene satunya seperti ini. Ya kan? Kita berada di scene 1. Dan ini bisa ditambah scene 2, scene 3, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ini adalah orientasi kita terhadap stage. Bisa kita pilih di sini fit in window, maka stage-nya akan fit pada window-nya seperti itu. Ya. Bisa juga kita pilih 25 misalnya seperti ini. Bisa juga kita pilih 50 misalnya. Ini. Jadi kita pilih di sini aja dulu fit in window. Oke. Kemudian ini ada layer. Layer ini merupakan lapisan-lapisan ya. Jadi ini bisa kita tambah layer 1, layer 2, layer 3, dan seterusnya. Supaya animasi atau produk atau objek yang kita buat itu tidak tidak terganggu oleh objek lainnya. Karena dia berada pada layer yang terpisah. Dia merupakan lapisan-lapisan. Oke, jadi tinggal tambah saja di sini. Ada insert layer di sini. Tinggal ditambah saja. Seperti ini. Lalu kemudian ini disebut dengan timeline ya. Ini disebut dengan timeline. Di dalam timelinenya ini terdapat frame. Ada frame 1, frame 2, frame 3, frame 5, 10, dan seterusnya. 100 dan seterusnya ya. Ini disebut dengan frame. Jadi di frame ini nanti gambar-gambar akan kita tempatkan. Ya. Oke. Kita lihat ke sebelah sini. Sebelah sini adalah tool. Ya, ini adalah tool yang kita gunakan nanti untuk membuat objek ya, membuat gambar, membuat teks, ya kan, ini dia teks, membuat segi 4. Intinya ini segala tool ini adalah alat yang kita gunakan untuk membuat gambar pada stage. Ya, gambar-gambar ini tentu berada pada frame ini. Anda menggambarnya di mana? Di frame 15 misalnya, di frame 20, di frame dan seterusnya. Ya. Ini. Oke. Kemudian di sini disediakan juga properties. Nah, ini dulu lah library. Library ini kalau Anda mengimport gambar misalnya dari komputer Anda, dari file dari storage Anda, nanti yang Anda import ini akan tersimpan di sini dan bisa Anda gunakan sewaktu-waktu. Baik itu gambar, video, sound effect, suara, dan segala macam bisa Anda letakkan di sini di library-nya. Atau Anda merubah objek dari sini menjadi button misalnya, atau menjadi movie misalnya, itu berada di sini di library-nya dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
Oke, selanjutnya ini properties. Jadi properties ini adalah penunjang dari tool ini. Contohnya kalau kita gunakan ini nih, text tool misalnya. Jadi kita gunakan tool untuk menulis, ya kan? Makanya dia text. Kalau kita mau menulis teks di sini, membuat tulisan di sini, maka propertiesnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan teks ini. Contohnya adalah jenis teksnya apa, stylenya apa misalnya kan, atau warnanya, atau ukuran fontnya berapa, kemudian formatnya apakah rata tengah, rata kiri, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Apakah static text, dynamic text, atau input text. Nah, ini dia. Jadi propertiesnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan tool. Contohnya kita gunakan ini, maka dia akan berubah otomatis ya dengan kebutuhan rectangle tool. Contohnya di sini ada berapa sudut radiusnya. Kalau dia rectangle toolnya mempunyai sudut radius ya, maka bisa kita atur di sini. Seperti itu. Oke. Jadi properties itu akan menyesuaikan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh teks. Ya. Nah, begitulah gambaran sederhana tentang tool dari Adobe Flash, dan nanti penggunaannya seiring dengan praktek kita akan memahami digunakan untuk apa setiap tool-tool yang ada di sini. Ya. Nah, jadi awalnya yang biasanya saya lakukan adalah terlebih dahulu ini kita harus kembalikan dulu ke sini nih, ke selection tool. Jadi untuk memulai ini ya, untuk memulainya kita kembalikan dulu ke selection tool atau tekan huruf V. Ya. Nah, jadikan ini kebiasaan. Setiap kali Anda bekerja nih menggunakan tool-tool yang ada, kembalikan ke selection tool atau tekan huruf V. Ya. Jadikan itu kebiasaan. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah ini yang biasanya ya saya lakukan adalah merubah ukuran stage-nya. Ini stage ya. Stage ini tempat objek kita berada, panggung. Ya. Jadi setiap gambar yang Anda bikin ini nanti akan terlihat di sini. Seberapa luas stage-nya, maka sebesar itulah objek yang Anda lihat. Yang di pinggir-pinggir ini nggak akan kelihatan nanti. Dia yang berada di sini saja, di dalam stage saja. Itu dia. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menambah ini lebarnya, karena kalau tidak saya tambah maka nanti ketika di full screen ya dia akan terpotong di bagian sininya, di kiri kanannya akan kelihatan hitam di sini ya, karena ukurannya tidak sesuai dengan layar monitornya. Kalau layar monitor Anda lebih panjang ya, lebih lebar, maka lebarnya harus kita tambah di sini. Makanya di sini di widthnya ini saya tambah. Kalau ini 550 saya ganti menjadi 710 misalnya, segitu. Nah, jadi ketika kita kontrol enter nanti ya kita full screen, maka dia pas berada di sini di stage-nya ini, di monitornya. Dan height-nya itu kita biarkan saja 400. RPS-nya ini 24, kita biarkan saja ya, kita biarkan saja segitu, 24 frame per second FPS, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama kita lakukan, kita buat terlebih dahulu ini, saya gunakan rectangle tool ya, dan kita tidak ada sudut radiusnya. Kemudian ini ada stroke color namanya. Stroke color ini untuk mewarnai garis pinggir, ya kan. Kalau di objek yang Anda bikin ada garis pinggirnya, maka ini perlu Anda isi warna. Tetapi kalau tidak mau ada garis pinggir, ini Anda klik di stroke color, kelihatan tulisannya stroke color. Klik, kemudian ini hilangkan warnanya ini. Ada garis ini silang, klik itu. Ya. Jadi kalau di stroke-nya ini sudah ada tanda silang, ya udah Anda tinggal gunakan ini dan mulai membuat stage-nya. Misal saya bikin seperti ini. Oke. Udah, saya tutupi stage-nya dengan ini. Dengan gambar ini. Ya.
Jadi kita gunakan rectangle tool. Cara menggambarnya ya udah kita gambar di pinggir sini. Oke. Dan kita kembalikan ke selection tool. Nah, makanya saya katakan jadikan ini kebiasaan. Setiap kali Anda selesai membuat objek ya, apakah itu teks, apakah lingkaran, apakah segi 4 atau menggunakan ini, kembalikan ke selection tool. Iya, seperti ini. Sudah. Lalu objek ini tadi kan kita lihat ya di sini di orientasinya ini. Ini kan sudah menutupi stage kita yang berwarna putih tadi. Ya. Tapi supaya dia lebih akurat ya tertutupnya, maka gunakan ini. Align. Gunakan align. Kemudian align to stage. Ini di checklist ya, align to stage. Seperti itu. Kemudian Anda bisa gunakan ini. Oke, kemudian ini. Jadi dia pas di tengah. Ya kan? Secara vertikal dia pas, secara horizontal pas. Jadi letaknya dia di tengah posisinya. Oke, seperti itu. Jadi stage kita sudah tertutupi dengan sempurna, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membuat ini, maka kita buat layer baru, kita tambahkan layer baru untuk, tapi begini, sebaiknya ini saya tambah dulu, saya tambah lagi satu rectangle tool, ya kan, gunakan lagi rectangle tool, kemudian saya rubah warnanya menjadi putih. Kemudian tetap ya, stroke colornya tetap tidak ada. Ya, ini dia. Jadi bisa di sini, bisa juga di sini, sama juga. Ini juga bisa, ini juga bisa. Ya. Oke, jadi dia otomatis akan muncul di sini dan akan muncul juga di sini. Jadi sekarang saya rubah ini, saya buat sebuah rectangle tool lagi dengan warna putih untuk menutupi ini. Nah, tetapi ini sekarang saya berikan radius, sudut radiusnya saya bikin di sini misalnya 20 misalnya. Ya. Enter. Kemudian kita buat di sini seperti ini. Oke. Kita buat seperti ini. Sudah seperti itu. Nah, udah ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau di Flash itu, kalau kita menggambar ya dua objek dengan warna yang berbeda seperti ini, satu kan biru nih, kemudian satu lagi putih, maka objek yang di atas ini akan memotong objek yang sebelumnya yang di bawahnya. Contohnya kita delete. Coba kita cobakan. Maka dia akan memotong objek ini. Karena warnanya putih jadi kelihatan putih juga. Padahal ini sudah bolong ini di tengahnya ini nih. Ya, seperti itu. Jadi kita batalkan lagi. Oke, untuk membatalkannya tekan aja Ctrl Z. Kita undo. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah punya latar seperti ini bentuknya, sederhana saja. Selanjutnya kita akan membuat sebuah animasi ya. Animasi untuk tombol. Kita akan membuat sebuah animasi untuk tombol. Caranya seperti ini. Jadi saya tambah satu layer lagi. Caranya bisa klik kanan kemudian insert layer. Kemudian ini saya ganti namanya menjadi apa namanya? Apa ya? Saya juga ngasih apa namanya? Kita beri aja namanya menjadi latar tombol misalnya.
Oke, latar tombol. Oke, dan ini kita rename juga. Ini saya kasih nama, mana dia rename-nya? Klik 2 kali aja lah. Kita ganti menjadi latar. Oke. Jadi ada 2 ya. Satu latar untuk tombol, satu latar ini dia. Kemudian latar untuk tombol. Nah, latar ini saya kunci, saya gembok. Ini ada gemboknya. Kita gembok agar ketika kita mengerjakan ini tidak terusik-usik. Ya. Kita mulai bekerja di latar tombol. Sudah. Jadi sekarang kita buat seperti ini. Jadi saya gunakan ini. Dan warnanya kita tembak di sini aja. Udah. Selanjutnya kita buat ini, sudut radiusnya kita bikin menjadi 20 boleh. Dan kita buat seperti ini. Oke. Kira-kira sudah segitu. Nah, udah. Kita gunakan selection tool. Nah, ini dia. Kita seleksi objek ini. Nah, kenapa bisa objek ini kita seleksi tanpa mengganggu objek yang di bawahnya ini? Karena ini berada pada layer yang berbeda. Dan layer ini, layer latar ini sudah kita kunci. Jadi kita mau menghapus ini kita nggak bisa. Ya. Nah, ini nggak bisa. Karena sudah terkunci. Jadi dia tidak terusik oleh ini yang kita kerjakan barusan. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita apa namanya ya? Kita buat, kita jadikan ini button, kita jadikan tombol ini. Oh, bukan ya. Kita jadikan ini movie. Oke, kita geser sedikit lagi. Seperti itu sudah cukup. Ya. Ini sebetulnya bisa kita buang ini. Yang di belakangnya ini. Oke. Jadi segitulah cukup. Jadi untuk mendelete objek pada Flash itu bisa Anda blok aja seperti ini. Gunakan ini selection tool, kemudian Anda blok di bagian sini, di bagian yang ingin Anda buang. Nah, udah, kan sudah terseleksi ini bagian sini, tinggal Anda delete. Nah, udah terbuang lah. Seperti itu jadinya. Ya. Oke. Selanjutnya di ini saya jadikan movie clip. Klik kanan, convert to symbol. Ini dia, kita jadikan movie clip, convert to symbol. Sudah. Kemudian kita pilih di sini movie clip. Ya, seperti itu. Dan kita oke. Simbolnya ini boleh Anda ganti namanya, boleh juga tidak. Kita oke. Jadi tipenya movie clip. Caranya bagaimana tadi? Saya ulang lagi. Klik kanan, Anda klik dulu objeknya, ini dia. Klik kanan, kemudian pilih convert to symbol, kemudian jadikan ini movie clip di atas. Simbol biarkan saja dan kemudian oke. Boleh Anda rubah juga ya. Ah, itu dia. Sudah. Sekarang dia sudah menjadi movie clip. Ya, seperti itu. Dan kalau Anda mau berikan di sini, kita lihat di properties. Kita lihat di properties seperti ini. Ya. Kalau Anda mau rubah di sini misalnya, Anda berikan filter, misalnya klik add filter di sini di bawahnya. Intinya dia posisinya berada pada properties ya. Kalau library lain lagi, makanya properties, kemudian pilih add filter. Kemudian ini ada pilihan, ini ada blur, ada drop shadow, ada, nah, kita pilih di sini drop shadow. Maka dia akan terdapat bayangan di situ. Ya.
Kemudian pilihannya di sini, bayangannya bisa kita atur. Strength-nya, kekuatannya ini kan 100% ya. Bisa kita kurangi misalnya menjadi 60 misalnya. 60 misalnya. Udah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buat ini memiliki animasi. Ya, kita buat ini memiliki animasi. Caranya seperti apa? Caranya misalnya pada frame ini, pada frame 20 misalnya. Pada frame 20 ini ya, di layer latar tombol ini di frame 20 Anda klik kanan, ya kan? Kita klik kanan di sini. Kemudian kita pilih yang namanya insert keyframe. Ini dia. Oke. Sudah. Dan hilang semua gambar di sini, latarnya hilang. Klik di bagian sini, kemudian di bawah ini ya. Di latar ini Anda klik ini, ingat nih. Jadi Anda perlu Anda perhatikan ya layer yang digunakan. Ya, di saat Anda mengunci framenya, insert keyframe itu pada layer ini, layer latar tombol. Kemudian Anda pindah ke layar latar. Di sini kan hilang tadi tuh latarnya tadi. Jadi di sini Anda klik kanan lagi, ya, klik kanan di sini di layar latar pada frame berapa ini? Pada 1520 ya. Kemudian Anda pilih di sini insert frame. Insert frame gunanya untuk apa? Untuk memunculkan lagi ini. Jadi muncul lagi. Kalau tadi kan hilang, sekarang dia muncul lagi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buat animasinya. Animasinya seperti apa? Di sini ini ya. Jadi ini di frame 1 ini kita pindahkan dulu ke belakang ini ya. Kita pindahkan ke belakang pada frame 1. Udah seperti itu. Pada frame 20 ya di sini. Kemudian di antaranya ini boleh diserah di sini, bagian sini boleh. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih create classic twin. Nah, jadi kalau pertama Anda enter seperti ini, Control enter ya. Nah, seperti itu gerakannya. Ya, gerakannya seperti itu. Ada animasinya tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Nah, jadi ini saya geser dulu sedikit lagi di bagian sini. Bagian sini saya pindahkan sedikit lagi. Adalah sampai situ. Ya. Jadi untuk melihat, nah ini coba kita jalankan dulu ya. Ini di frame 1 dia berada di sini. Di frame 20 dia berada di sini. Ya, kalau bolak-balik maka dia akan kelihatan seperti ini. Ya, itulah animasi. Oke. Sekarang setelah kita tambahkan ini tadi ya. Nah, di sini di antara ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih create classic twin. Create classic twin. Yap, seperti itu. Maka kita coba kontrol, kemudian kita pilih test movie in flash professional. Jadi gerakannya seperti itu ya. Nah, kelihatan pergerakannya. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita buat ini gerakannya menjadi lebih lebih bagus ya gerakannya. Jadi di sini ada fasilitas ease namanya. Ini membuat animasinya menjadi lebih menarik. Jadi ini saya tambahkan. Saya buat 100 ease-nya.
Maka kalau kita tes movie lagi, kontrol, kemudian kita pilih tes movie, in flash tes movie, in flash profesional. Itu dia. Jadi gerakannya menjadi lebih baik. Jadi semakin bagus gerakannya. Seperti itu. Yap. Sudah. Selanjutnya, kita akan menambahkan button. Kita akan menambahkan tombol di sini. Kita tambahkan tombol. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita tambahkan tombol, kita tambahkan satu layer lagi. Tambahkan satu layer lagi. Yap, ini kita ganti dengan tombol. Tombol. Iya, seperti itu. Nah, tombolnya ini kita buat dia muncul setelah ini. Ya, seperti itu. Jadi kita tambahkan di sini lagi. Karena tombolnya kita buat dia muncul setelah ini bergerak dulu. Jadi bergerak seperti ini kosong. Pas dia sampai di sini muncul tombolnya. Nah, ini dia. Jadi kita kunci frame-nya di sini terlebih dahulu. Pada layar tombol. Ya. Pada layar tombol. Ini kita kunci, kita gembok. Ya kan? Kita gembok di sini supaya dia tidak terusik. Oke. Jadi kemudian ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih insert keyframe. Ini akan sering Anda gunakan ini ya, insert keyframe. Insert keyframe. Oke. Jadi sekarang kita mulai membuat tombol. Oke. Jadi tombolnya akan berjalan ya, akan bergerak setelah ini. Kita buat tombol di sini. Caranya ini saya bikin seperti ini dulu lah. Kita full kan. Nah, itu dia. Ini zoom ya, kita gunakan zoom supaya lebih detail pekerjaan kita. Kita gunakan ini rectangle tool. Kemudian ini jangan 20 lah, kita bikin 5 misalnya ya. 5. Kita enter aja. Udah. 5. Lalu saya buat di sini buttonnya seperti ini. Oke. Kenapa nggak kelihatan? Karena warnanya sama. Jadi kita kembalikan selection tool. Kita cari mana dia tadi. Ya, ini dia. Ya. Nah, kita enak ya. Karena ini sudah kita gembok, jadi kita enak menyeleksinya. Ini tidak terusik yang dua ini. Udah ketemu di sini. Kita rubah warnanya. Kita rubah warna. Kita ganti warnanya menjadi misalnya di sini nih. Oke. Segitulah. Seperti itu. Atau kita bikin lebih sedikit terang. Yap, segitu. Sama dengan yang tadi ya. Sebentar, kita cari warnanya yang sedikit lebih. Udah seginilah. Udahlah, biar aja lah, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Dan ini bisa kita berikan, kita jadikan ini tombol ya. Ini kita jadikan tombol. Klik kanan. Kemudian kita pilih convert to symbol. Ini objek ini, klik kanan, kemudian kita pilih convert to symbol. Ini dia. Lalu kita jadikan ini button. Untuk merubah objek menjadi tombol, maka yang kita pilih adalah button. Dan kemudian oke.
seperti itu. Yap. Sudah. Kalau sudah jadi tombol, maka kalau kita klik ini ya, coba klik 2 kali. Kalau kita klik 2 kali, maka dia akan muncul frame seperti ini. Ada over, ada down, ada hit, ya. Nah, di over ini kita klik kanan, kemudian kita pilih insert keyframe. Di down ini juga klik kanan, insert keyframe. Nah, kemudian di over ini kita ganti warnanya. Saya ganti warnanya menjadi, misalnya kita pilih di sini lagi nih. Dah. Jadi kalau kita kembali ke scene 1, kita lihat ya, ada tidak berubah warnanya. Kita coba Ctrl Enter. Nah, iya. Tetapi gerakannya kan seperti itu. Gerakannya kan seperti itu ya. Nah, oke. Karena ini belum kita stop. Coba kita stop dulu supaya Anda paham ya. Ini sampai sini ya. Kita stop di sini. Di latar ini lah kita letakkan stopnya. Klik kanan, action, kemudian kita pilih di sini global function, movie clip, timeline, stop. Ini dia. Oke, kita klik stop. Jadi kalau ini kita tutup, ini dia. Klik kanan, action. Oh, salah ya, salah tempat kita. Salah tempat, nggak apa-apa. Kita di sini aja lah, di sini, atau di sinilah. Ini yang terkunci frame-nya ya. Kita klik di sini, klik kanan, kemudian action, kemudian kita pilih ini tanda tambah, lalu kita pilih global function dan kita pilih di sini stop, timeline control, kemudian stop, seperti itu. Nah, sekarang coba kita Ctrl Enter. Nah, jadi dia berhenti karena ada perintah stop. Kalau ini kita dekatkan, ada tidak perubahan warna? Ada ya perubahan warna? Nah, inilah dia. Ini yang kita butuhkan. Oke, seperti itu. Oke, kemudian ini supaya dia lebih bagus lagi, ini sebetulnya bisa kita tambahkan di properties ini, bisa kita tambahkan drop shadow. Drop shadow ini kita bikin strength-nya kita bikin 30 aja. 30. Oke. Sudah. Kita coba Ctrl Enter. Ctrl dan Enter ya ditekan bersamaan. Ctrl dan Enter tekan bersamaan. Nah, ini dia. Jadi kelihatan di sini ada bayangan. Yep, seperti itu. Selanjutnya ini mudah lagi ya. Tinggal kita copy saja. Tinggal kita copy aja. Cuman warnanya kurang menarik. Warna tombolnya ini. Jadi kita rubahlah warnanya biar lebih coba kita fit in window dulu seperti itu. Gimana warnanya? Oke lah, kita biarkan aja lah. Ada, ini kita copy aja lagi. Ctrl C ya kan, atau klik kanan copy ya. Klik kanan copy. Oke. Kemudian klik kanan lagi. Paste in place. Paste in place. Jangan pasti ya, tapi paste in place. Jadi dia terpastikan di tempat yang sama. Nah, ini dia. Jadi tinggal kita geser saja. Satu, tekan shift ya.
1, 2, 3. Jadi tekan shift, tekan panah-panah ya, panah ke bawah di keyboardnya. Nah ini juga lagi klik kanan, paste in place. Karena sudah kita kopikan tadi, jadi udah tekan shift 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah. Kemudian lagi paste in place. Tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah. Atau bisa juga Anda tekan Ctrl Shift V. Ctrl Shift V secara bersamaan. Ctrl Shift dan V. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekan shift, tekan panah. Nah, udah. Seperti itu. Jadi sudah berapa tombol di sini? Sudah punya kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah punya 5 tombol yang akan kita gunakan. Ya. Ini bisa kita geser. Kalau Anda mau menggesernya. Kalau rasanya tidak, ya udah, biarkan saja. Ini seperti ini. Sudah di tengah. Udah, biarkan sajalah seperti itu. Iya. Sudah. Kita sudah punya 5 tombol. Coba kita kontrol enter. Ya, sorry. Kontrol dan enter bersamaan. Kontrol dan enter bersamaan. Nah, dan tombolnya ini muncul tiba-tiba. Harusnya ini juga ada animasinya. Ya. Jadi seperti ini. Saya tambahkan di frame 30 misalnya ya. Di frame 30 lah ya. Klik kanan, insert keyframe. Oke. Ternyata ini hilang semuanya. Kenapa? Karena di sini frame-nya belum ditambah, jadi perlu ditambah di sini frame. Oke. Di blok di situ. Klik kanan, kemudian pilih insert frame. Maka akan muncul lagi. Nah, itu dia. Di frame 1, di frame 20 dia berada di sini. Di frame 30 dia berada di sini juga. Jadi kita pindahkan yang di sini saja. Di frame ini. Kita pindahkan ke belakang. Yap. Udah. Segitu. Sudah? Kalau sudah, maka di sini iya boleh sih sebetulnya. Di sini kita tambahkan klik kanan, create classic twin. Create classic twin. Udah. Kemudian jangan lupa is-nya menjadi 100. Jadi seperti ini. Ini kan ada stop tadi nih. Ya, kalau kita lihat di sini action. Nah, ini ada stop. Nah, apa pengaruhnya? Coba kita kontrol enter. Kita tes movie ya. Ada pergerakannya? Tidak. Karena dia berhenti di sini. Dia berhenti di sini. Di script yang di sini, di frame yang kita kasih script stop. Jadi ini perlu kita hapus yang ada di sini. Ya, ini perlu kita hapus. Klik kanan, action, dan ini kita hapus, kita delete. Seperti itu. Nah, jadi scriptnya sekarang kita pindahkan ke sini. Ya. Action. Kita pilih tambah lagi nih. Add new item to the script. Global function. Timeline. Kemudian stop. Sudah. Maka kalau kita jalankan Ctrl dan enter bersamaan. Nah, itu dia. Jadi dia
Nah, sekarang teksnya bagaimana? Ini kan harusnya ada teksnya di sini nih, tombolnya ini. Ya, ini perlu kita tambah teksnya. Menambah teksnya mudah aja. Oke, jadi kita tambahkan satu layer lagi di sini. Nah, itu gunanya layer ya. Tambahkan satu layer, insert layer. Kita mulai dari sini juga lah. Klik kanan, insert keyframe. Ya. Kemudian di sini klik kanan, insert keyframe. Ya. Jadi kita tuliskan teksnya di sini. Kita menulisnya di sini nih. Ini kita gembok. Nah, kita tulis di sini. Misalnya kita buat di sini. Nah, itu sebetulnya tergantung ya, tergantung website yang sedang Anda bangun. Bukan website ya, tapi media yang sedang Anda bikin itu seperti apa. Oke. Misalnya di sini Anda bikin ini tergantung ya, tergantung, nanti Anda sesuaikan saja. Ini saya tulis di sini posisinya ini ya, rata tengah. Kemudian sweep dan saya tulis pro caps lock mana? Caps lock profil misalnya. Profil. Kalau warnanya biru sama dengan ini, maka fontnya tidak akan kelihatan. Kita kembalikan ke selection tool, nah kan nggak kelihatan karena warnanya biru. Ya, jadi teksnya perlu kita rubah warnanya. Kita blok, kita ganti warnanya menjadi putih lah. Udah, profil seperti itu ya. Oke, sudah. Kemudian ini kita copy aja lah. Saya zoom dulu lah biar kelihatan jelas, biar lebih detail kita bekerja. Nah, udah. Jadi ini profil. Kalau fontnya terlalu kecil, ini ya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa ditambah. Ukuran fontnya mana nih? Style, size-nya. Nah. Oke, sudah segitu. Udah bisa ditambah ukuran fontnya. Letakkan di tengah. Udah. Ini kita copy aja. Ctrl C ya, Ctrl Shift V. Satu. Bantu dengan Shift ya. Shift, tekan ke bawah. Iya. Udah. Kemudian lagi kita geser ke tengah, atau di tengah posisinya. Ctrl C, copy, paste in place, shift 1 2 3 4 5. Kita atur posisinya seperti itu. Udah. Kemudian lagi Ctrl Shift V, tekan Shift 1 2 3 dan seterusnya. Jadi bantu dengan Shift ya, supaya cepat dia kita menjalankannya. Kalau tidak Anda bantu dengan Shift. Oke. Kalau tidak Anda bantu dengan Shift, maka seperti ini dia jadinya, lambat ya jadinya. Ya, bantu dengan Shift biar cepat. Shift. Nah, jadi lebih cepat dia. Udah. Sudah ada, kita sudah punya 5. Jadi tinggal mengganti-ganti aja lagi. Kita ganti teksnya. Ini kita ganti tulisannya menjadi Ctrl A. Kita ganti menjadi misalnya berita misalnya ya. Kemudian ini
kita ganti lagi. Berita, misalnya ini perangkat daerah, perangkat daerah, daerah. Oke, ini terlalu besar ya. Kalau terlalu besar kita perkecil sedikit fontnya, kita perkecilkan sedikit saja. Up. Oh, sudah segitu. Iya. Kita geser, kita rapikan. Dah. Kemudian ini profil, kita ganti. Iya, kita ganti menjadi misalnya potensi, misalnya potensi. Ini kita ganti juga menjadi ini, kita ganti menjadi misalnya, ntar kita lihat dulu. Kita ganti di sini menjadi informasi publik, pejabat, kontak misalnya, kontak misalnya, atau map misalnya, atau peta misalnya, peta daerah. Oke, seperti itulah kira-kira. Dah. Iya, seperti itu. Sudah? Nah, kalau sudah, coba kita lihat di sini. Ini posisinya di sini, teksnya di sini. Ya. Sekarang saat posisi di sini, teksnya kita pindahkan. Tombol mana dia, teksnya hilangnya. Oke. Jadi kita lihat ya di sini. Kalau kita kontrol enter dulu, kita coba dulu ya. Kita coba terlebih dahulu. Kita tes movie di sini, control, kemudian tes movie, kemudian in flash profesional. Nah, muncul dia teksnya di situ. Nah, tetapi saya sebetulnya maunya teksnya itu juga berjalan di sini, mengikuti ini. Itu maunya seperti itu. Tapi sekarang kalau kita cobakan Ctrl dan Enter, nah dia muncul belakangan. Nah, gimana caranya ya? Kalau kita lihat di sini malah kelihatan nggak ada nih, yang ada cuma di sini dia nih. Oke, atau ini karena kita stop. Coba kita ulang dulu, hilangkan dulu stopnya. Nah, jadi flash ini kadang-kadang memang harus seperti itu, harus kita coba-cobakan dulu. Ini klik kanan, coba kita pilih Classic Twin. Nah, sudah. Nah, oke. Berarti kan tidak apa ya? Ah, ini coba kita copy frame aja. Klik kanan, copy frame.
Kemudian di sini paste frame. Nah, itu dia. Oke. Ini di sini. Nah, seharusnya saat ini di sini kita pindahkan. Nah, ini baru benar. Ini baru benar. Kita letakkan di sini. Iya. Udah. Seperti itu aja. Dan ini kita klik kanan, create classic twin. Sudah. Kalau sudah seperti itu, lalu di sini kita tambahkan is-nya. Is-nya kita naikkan. Oke. Sekarang kita coba. Jadi di sini stopnya. Di sini kita kasih stop. Klik kanan, action. Kita coba stop, global function, timeline, kemudian stop. Dan kita close. Coba Ctrl dan Enter bersamaan. Nah, itu dia. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah membuat ini ya. Kita cobakan lagi. Sekali lagi tes movie. Ctrl Enter bersamaan. Iya. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu tombol layer lagi, insert layer. Kita berikan di sini nama logo. Oke, logonya kita cari. Jadi bagaimana cara mencarinya? Kita pilih di sini insert. Kita pilih file, kemudian import to library, ya kan? Import to library. Kita cari gambar. Nah, kita pakai ini deh. Kita pakai logo IPDN ya. Nah, oke. Kita lihat pada library-nya. Nah, ini dia nih. Yap. Sudah, kita tarik ke sini. Wah, terlalu besar. Nah, terlalu besar ini. Ini gunanya orientasi ini. Kita ambil yang kecil. Yang 50. Nah, jadi sekarang ini bisa kita perkecil. Kalau gambarnya terlalu besar, maka bisa kita perkecil. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih di sini edit. Modify. Kemudian ada transform. Ada free transform. Ini dia, free transform. Jadi modify, transform, kemudian pilih free transform. Kemudian kita perkecil ini, bantu dengan shift, tekan shift dan mouse-nya ditarik ke dalam secara bersamaan. Seperti itu. Ya. Dan logonya ini saya maunya tidak langsung di sini ya, tetapi di sini mulainya. Ini logonya mulai pas di sini. Tap. Jadi ini saya cut dulu ya. Kita cut dulu logonya, Ctrl X. Ctrl X. Kita mulai di sini. Jadi logonya muncul di sini. Klik kanan, insert keyframe. Set keyframe. Kemudian Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Ah, ini dia. Jadi di sini. Sini muncul logonya. Kalau ini masih terlalu kecil ya, coba kita
fit in window. Ini kan terlalu kecil nih kelihatan logonya. Coba kita perbesar sedikit. Sudah. Oke, seperti itu. Nah, jadi logonya muncul pas di sini. Nah, sebelum kita berikan animasi, logonya ini kita rubah dulu ke simbol. Iya, jadi logonya masih terlalu kecil tadi ya. Kita perbesar sedikit lagi. Nah, udah kira-kira segitulah. Iya. Ini kita klik logonya, kita convert ke simbol, klik kanan. Kemudian pilih convert to symbol. Kita jadikan movie clip. Jangan kita jadikan button, kita jadikan movie clip aja. Dan oke. Sudah? Nah, kalau sudah jadi movie clip, nanti bisa kita berikan di sini ini di propertiesnya ini bisa kita tambahkan drop shadow. Drop shadow. Ini shadownya terlalu strength-nya terlalu kuat. Kita kurangi menjadi 60. Kita bikin 60 aja. Kira-kira segitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita naikkan sedikit lah. Iya. Segitulah logonya. Dikit lagi. Iya, segitu. Sudah. Nah, kalau logonya sudah seperti ini, kita munculkan dia setelah ini. Jadi kita tambahkan di frame 40 lah ya. Klik kanan, insert keyframe. Insert keyframe. Yang lain hilang ya. Kalau hilang yang lain, maka di sini kita blok ke bawah, kemudian klik kanan, insert frame. Jadi bedakan antara keyframe dengan frame. Kalau keyframe itu untuk kunci frame supaya kita bisa meletakkan objek di situ. Kalau insert frame itu untuk memunculkan objek yang hilang ini. Nah, itu dia. Jadi dia muncul lagi. Udah. Sekarang kita lihat di sini. Ini kita naikkan ke atas. Kita rubah dulu ini menjadi 50 lah kita bikin. Kemudian kita naikkan ke atas. Ini saya kunci dulu lah. Nah. Oke. Sudah. Kemudian kita naikkan ke sini. Nah, udah. Kemudian ini kita berikan classic twin. Sudah. Dan jangan lupa kita berikan is. Ya, seperti itu. Sudah. Ini layer 4 ini kita ganti tadi ya. Kita ganti menjadi teks tadi ya. Teks tombol, teks TBL. Dah. Oke. Jadi pemberian nama layer ini supaya kita tahu apa objek kita yang berada di sini. Kalau latar di bawah, latar untuk tombol yang ini, kemudian tombol yang ini, kemudian teksnya yang ini, kemudian ini logo. Nah, ini gunanya kita memberikan nama. Dan sekarang kalau kita jalankan, mungkin kalian akan harus kalian perhatikan nih. Accent script ini kan ada nih huruf A kecil di sini, berarti accent reverse saya laginya. Accent scriptnya berada di sini. Accent scriptnya apa? Stop tadi. Coba kita lihat.
action, stop. Jadi kalau kita jalankan dia akan berhenti di sini. Coba kita tes movie. Control Enter bersamaan tekan, dia akan berhenti di situ. Dan ini kan tidak turun dia, ya, karena dia sudah stop di sini. Nah, jadi stopnya ini kita hapus yang ada di sini. Action, kita delete dulu. Nah, ini sengaja ya saya perlihatkan kepada Anda mengulang-ulang stopnya ini supaya Anda paham, ya kan, bahwa stop itu gunanya untuk menghentikan. Jadi nanti kalau Anda sudah paham, stopnya cukup sekali saja, udah selesai. Anda bikin seperti ini sampai sini, baru di stop di sini. Kalau sudah paham ya. Nah, klik kanan, action. Oke, global function, timeline control, kemudian kita pilih stop. Dan kita close di sini. Coba sekarang. Control dan enter tekan bersamaan. Iya, seperti itu. Oke. Jadi sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk apa namanya ya? Jadi kita bikin di sini ada button. Kalau kita klik ya, maka dia baru muncul ini. Ya, seperti itu. Caranya mudah aja nanti. Kalau seperti ini kan, kalau kita tes movie, control, kemudian kita pilih tes movie, kemudian ini, dia langsung jalan, langsung muncul. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita klik dulu dia ini, baru muncul yang ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita tambahkan satu tombol lagi di atas ini. Tambahkan satu tombol lagi. Ya. Di sini satu tombol lagi. Kita tambahkan satu layer di bagian atas ini. Insert layer. Insert layer. Jadi kita tambahkan tombolnya dimulai di mana ya? Ya, di awal sini. Kita bikin di sini TBL menu. Nah, ya, seperti itu. Kemudian kita buat kita buat seperti ini. Sebentar, saya zoom dulu. Saya buat seperti ini. Tombol menunya. Iya, seperti itu. Boleh seperti ini. Ini saya gembok dulu logonya. Tombol menu warnanya apa? Warnanya kita bikin apa ya? Kuning lah kita bikin. Gak apa-apa lah. Atau kita bikin biru yang lebih kental tuanya. Seperti itu. Boleh juga. Nah, ini kita jadikan tombol. Klik kanan, convert to symbol, kita jadikan button. Sudah. Oke, seperti ini. Ya. Ini kita berikan teks menu. Menu. Udah. Kita letakkan di tengah. Teksnya nggak kelihatan, kita rubah menjadi Ctrl A, kita bikin warnanya menjadi putih. Sudah. Nah, seperti itu. Udah. Oke, kemudian ini
tombolnya ini kita berikan efek lagi. Saya biasanya gunakan drop shadow aja lah. Kita bermain dengan drop shadow. Kemudian angle strength-nya kita rubah menjadi, ini berapa nih? Strength-nya kita buat menjadi 60. Nah, udah seperti itu. Gampang aja. Iya, seperti ini. Jadi di sini nih letaknya awalnya menunya ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita supaya membuat tombol ini menjalankan ini? Caranya di sini kita beri dulu label. Kita stop dulu di sini ya. Kita stop dulu di bagian di frame 1. Kita lihat frame 1 mana? Frame 1 di sini. Frame 1 kita klik kanan, kemudian kita pilih action dan kita hentikan dulu. Global function. Sebentar. Di sinilah. Sini aja lah kita hentikan. Di atas ini. Di frame 1 ya. Tepatnya pada frame 1. Frame awal. Klik kanan, action, kemudian global function, timeline, stop. Nah, jadi karena kita berikan stop pada framenya ini, maka kalau kita jalankan kontrol, kemudian kita pilih test movie, maka dia akan berhenti. Dia tidak akan jalan karena perintah stop ada di sini. Dia berhenti di awal. Seperti itu ya prinsipnya. Bisa dipahami tentu saja ya, simple. Nah, bagaimana supaya dia bisa kita jalankan? Kita kan punya tombol di sini nih. Jadi tombol ini yang kita gunakan untuk memerintahkan jalan. Tapi sebelumnya harus kita berikan di sini label terlebih dahulu. Jadi kita di layar latar ini paling bawah ini, ya kan? Di frame 1 juga paling bawah kita berikan namanya. Ini kan di sini frame 1, klik frame 1-nya jangan lupa. Kemudian ada label di sini, kita berikan namanya huruf kecil aja kita bikin ya. Latar. Ya, latar ini kita copy. Ctrl C ya, kita copy ya, Ctrl C atau klik kanan copy. Bisa juga. Sudah. Seperti itu, lalu enter. Udah. Dan kemudian di tombolnya ini klik tombolnya, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih action. Ini dia. Jadi ini yang perlu Anda ketahui ya. Ada script yang kita berikan pada frame. Contohnya ini nih. Scriptnya adalah stop. Ini juga stop. Ada juga script yang kita berikan pada tombol. Contohnya ini. Klik kanan. Jadi pastikan Anda klik tombolnya, jangan tulisannya. Ini ada tulisan di sini. Anda klik ini tombolnya saja. Jangan klik juga tulisannya. Tapi tombolnya saja. Klik kanan, kemudian pilih action. Kemudian scriptnya apa? Di sini Anda pilih. Tambah, kemudian global function, kemudian movie clip control on. Klik on-nya. Di sini ada release, klik 2 kali release-nya. Klik 2 kali. Kemudian letakkan di sini. Pilih lagi ini, global function, kemudian movie clip, timeline ya. Pilih di situ go to and play. Go to and play itu maksudnya pergi dan langsung jalankan, langsung mainkan. Kalau go to and stop, maka dia pergi ke situ langsung berhenti di tempat tujuan. Jadi karena ada animasi tadi ya, maka Anda pilih go to and play. Sudah. Kemudian pada frame berapa tadi? Tadi kan ada label yang Anda berikan ya. Jangan lupa Anda kasih dulu tanda kutip seperti ini. Lalu label yang Anda
copy tadi Anda pastikan di sini. Latar tadi ya, latarnya, tulisannya kan latar tadi ya di labelnya, label frame-nya latar, Anda tulis tadi latar, kemudian Anda kopikan. Nah, jadi sesuai ya. Ini. Nah, mana dia tadi nih? Ini ya. Ini bisa diperkecil nggak ya? Tarik ke bawah dulu. Nah, ini dia. Oke. Ini dia. Ini kan ada nih latar, labelnya, label frame-nya latar. Di sini juga Anda tuliskan latar dan harus sesuai. Kalau huruf kecil, maka huruf kecil di sini. Kalau huruf besar, harus huruf besar. Jadi sama antara huruf dengan ini karena dia sifatnya case sensitive. Ya. Jadi dia akan mulai menjalankan frame latar ini. Kita cobakan saja. Ini kita cek. Sudah benar? Oke, sudah. Oh, ini error katanya ya. Ada error katanya. Kita coba dulu. Latar. Yap, oke. Kita coba Ctrl Enter. Kita klik. Oke, benar. Seperti itu. Ya, benar. Kita klik. Iya. Nah, ini dia. Oke. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Cukup, akan kita lanjutkan ke pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu membuat tombol ini link ke laman yang kita kehendaki. Ada profil, ada berita, ada perangkat daerah, ada potensi, ada peta daerah, dan seterusnya. Oke, jadi ini kita simpan dulu. Kita simpan, kita pilih file, kemudian pilih save as, kemudian buat dalam satu folder ya, buat dalam folder, tentukan tempat penyimpanannya misalnya di data E, kemudian buat satu folder dengan nama Anda ya, bikin nama Anda di sini misalnya Praja. Nah, siapalah, tulis NPM-nya juga berapa, misalnya 21 dan seterusnya. Yap, seperti itu. Namanya di sini produk 1, produk flash. Nah, ya, itu aja lah judulnya. Nanti terserah lah ya. Save, kita simpan. Jadi dia sekarang sudah tersimpan dengan nama produk flash. Coba kita tes movie sekali lagi. Control, kemudian kita pilih test movie. Yap. Dan kita pilih menu seperti ini. Ini profil, berita, potensi. Seperti itu. Sudah. Terima kasih. Jangan lupa diberikan like, komentar, kemudian tekan tombol lonceng untuk notifikasi, dan jangan lupa di subscribe untuk berlangganan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.